Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kita ibadah online dan saya masih batuk pilek sehingga keadaan ini yang membuat kita tidak bisa ibadah secara langsung bersama-sama. Tetapi biarlah ibadah kita pada pagi hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kekal, Engkau Raja damai. Kami bersyukur dan bersukacita atas Engkau, atas segala kasih-Mu, atas segala penyertaan-Mu terhadap kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami sehingga kami tidak tersesat dari jalan-Mu. Firman-Mu yang memberi kekuatan bagi iman kami, memberikan pertumbuhan bagi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18 ya. Masih sama ayatnya dengan minggu-minggu yang lalu. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini pernyataan Yesus yang luar biasa, ya. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, dan firman Tuhan ini sungguh luar biasa, selalu mengingatkan kita agar kita tidak henti-hentinya untuk mengampuni orang lain. Tidak ada batasnya untuk mengampuni orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang tidak ada batasnya memberikan pengampunan kepada kita. Walaupun kita sering berbuat dosa, walaupun kita sering membuat pelanggaran, kesalahan berulang kali, mohon ampun kepada Tuhan, kemudian mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Seringkali perbuatan kita itu membuat sakit hati Tuhan, dan perbuatan kita itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak mentolerir dosa. Tuhan Yesus sangat benci terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah tidak membenci manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ini yang luar biasa yang kita terima. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya buat kita, itu yang seharusnya kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita pun harus mengampuni orang lain tanpa batas. Kita mengampuni orang lain harus terus-menerus. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Yang artinya bahwa itu tidak terbatas dalam mengampuni. Baik, ini sesuatu yang luar biasa.
yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Manusia tidak lepas dari rasa kecewa. Manusia sering mengecewakan. Saudara kita pun sering mengecewakan kita. Anak-anak, bahkan pasangan hidup pun bisa mengecewakan kita. Namanya manusia sering membuat kekecewaan, ya, sering membuat sakit hati kita. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Berilah ampun karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan agar kita mengampuni, ya, kepada siapa saja yang berbuat salah kepada kita, yang berbuat dosa kepada kita. Bukan melihat, oh dia orang kaya harus aku ampuni, oh dia orang miskin nggak usah diampuni, oh dia jahat, selalu jahat kepada saya, nggak usah diampuni. Bukan melihat latar belakang, bukan melihat status, bukan melihat umur. Mengampuni tanpa memandang apapun. Bukan memandang jabatan juga. Kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, harus senantiasa mengampuni. Kenapa harus mengampuni? Seberapa pentingnya mengampuni itu bagi orang percaya? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, ini sering lagu yang sering kita nyanyikan di mana-mana, orang sering hafal, bahkan hafal banget ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lagu itu sering dinyanyikan, bahkan sampai hafal kita menyanyikan lagu tersebut. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Apa maksudnya? Apa maksudnya hal tersebut? Itu lebih penyataan yang lebih dalam lagi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan bahwa bagaimana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedangkan saudara sendiri, orang yang dapat dilihatnya, tidak mengasihi, menyimpan dendam kepada saudara kita, tidak mengampuni orang lain yang kita lihat dengan mata kita. Bagaimana kita bisa katakan aku mengasihi Allah yang tidak terlihat? Itu mustahil. Jadi dimulai dari yang terlihat, baru yang tidak terlihat itu bisa kita melakukan. Kalau kita katakan aku mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu berarti omongannya itu bohong. Yang dia bilang aku mengasihi Allah, itu hanya bohong, pendusta. Jadi kalau engkau katakan mengasihi Allah, berarti engkau itu bisa mengasihi manusia yang dapat dilihat. Ya. Berarti mengampuni itu berarti mengasihi Allah. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, dikatakan bahwa kita mengasihi Allah. Mari kita mengampuni orang lain. Ampunilah dia tanpa memandang apapun, baik itu jabatan, baik itu status, latar belakang. Ampuni dia seperti Allah mengampuni
setiap dosa dan kelemahan kita. Yang kedua, dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kalau ada orang yang menjelek-jelekkan kita, kalau ada orang yang ngomongin kita sesuatu yang buruk di belakang kita, dan kita mendengar dari orang lain bahwa orang tersebut berlaku buruk tentang kita, seharusnya memang secara logika manusia, kalau manusia dunia, mata ganti mata, telinga ganti telinga, itu perjanjian lama, ya. Kalau lo tusuk gue tusuk lo. Kalau lo tampar gue bisa tampar lo. Nah, itu istilah dalam perjanjian lama. Tetapi dalam zaman anugerah Allah tidak seperti itu, ya. Karena dalam Roma 12 ayat 17, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau hak kita itu bukan membalas dendam, bukan membalas perbuatan mata ganti mata, telinga ganti telinga, tetapi hak kita, kewajiban kita harus mengampuni. Yang membalaskan adalah Tuhan, ya. Jadi istilah mengampuni berarti sama dengan percaya dan berserah kepada Allah, ya. Kenapa bisa percaya dan berserah kepada Allah? Artinya bahwa ketika kita mengampuni orang lain, kita itu menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, ya. Kita berbicara seperti ini, oh ya sudah, aku mengampuni, aku tahu kok Tuhan melihat, Tuhan yang membalas, ya. Itulah yang dimaksudkan mengampuni. Jadi kita tidak ada lagi sangkut pautnya kita mau balas dendam, karena pembalasan itu hak Tuhan. Jangan kita ambil haknya Tuhan, karena Dia yang berhak menuntut balas. Kalau kita melakukan kebenaran, kemudian orang lain menjelek-jelekkan kita, mengatakan hal yang buruk tentang kita, ampuni saja, biar Tuhan yang balas. Contoh, ya. Contoh, Tuhan mengutus saya untuk melayani Tuhan di Gereja Baptis Anugerah Cabang Birin. Ini sebagai contoh. Tuhan yang memutus, sudah otomatis apa yang saya lakukan itu tanggung jawab saya kepada Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu hal yang buruk, kalau dalam pelayanan saya melakukan sesuatu hal yang buruk, maka Tuhan akan turun tangan menegur saya. Tetapi ketika saya melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kemudian ada orang lain yang tidak suka dengan saya, menjelek-jelekkan saya, ngomongin hal yang buruk tentang saya, padahal saya tidak melakukan hal tersebut, Tuhan yang melihat. Saya dengar, kemudian apa? Saya hanya bisa apa? Terima kasih Tuhan, saya mengampuninya. Biar Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat, Tuhan yang balas. Itu sebagai contoh. Nah, seringkali mungkin kita juga mengalami hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi orang lain melihat dari sisi yang salah. Orang lain justru malah memojokkan kita. Orang lain justru menjelek-jelekkan kita, membuat kita semakin buruk. Padahal kita melakukan
Jadi serahkan semuanya pada Tuhan, percayakan semua pada Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Ampunilah dia yang berbuat salah kepada kita. Amin. Yang ketiga, di dalam 2 Tawarik 6 ayat 30 mengatakan, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Yang ketiga, mengampuni adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dalam ayat ini mengatakan bahwa engkau yang mendengarkan dari surga tempat kediamanmu, kiranya engkau mengampuni dan membalas. Jadi mengampuni itu urusan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Bukan urusan kita dengan orang yang membuat kita hal yang buruk, yang mengatai kita, itu salah. Jadi bagaimana dalam poin kedua tadi, namanya berserah kepada Allah, percaya kepada Allah, berarti ada hubungan. Jadi hubungan pribadi kita dengan Allah untuk mengampuni. Ya. Mengampuni itu menuntut hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa mengampuni orang lain. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, itu berarti hubungan kita dengan Allah harus dipertanyakan. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Jadi jangan menyalahkan orang lain. Ya. Kalau misalnya ada orang yang berbuat jelek, ada orang yang berbuat salah, kita sulit mengampuni, berarti perlu dipertanyakan hubungan kita dengan Tuhan. Sebatas mana kedekatan kita dengan Tuhan? Jangan-jangan kita jauh dari Tuhan sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya. Yang dilihat itu diri kita, bukan melihat orang lain. Ya. Bukan ngomongin orang lain, bukan jelekan orang lain, tetapi introspeksi diri, melihat kedekatan kita dengan Tuhan sudah seberapa. Mari, mengampuni itu soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sudah baikkah hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita bisa mengampuni orang lain? Mari kita lihat, mari kita perbaiki hidup kita agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang keempat, di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur mengatakan berbahagialah. Ya. Jadi mengampuni itu membawa sukacita, membawa bahagia. Siapa yang bisa mengampuni, siapa yang sanggup mengampuni, berarti dia membawa sukacita. Sukacita bagi dirinya, sukacita bagi orang lain. Ya. Kenapa? Ketika kita bisa mengampuni, sudah otomatis berarti ada damai di hati kita. Kalau ada damai, berarti di situ ada sukacita. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, berarti di dalam hati kita itu bukan sukacita, bukan damai, tetapi akan pahit, ada dendam, ada gelap. Kalau ada kegelapan, ada geram, tidak bisa bersukacita. Ya. Kita yang rugi loh. Betul. Kalau kita menyimpan dendam,
kita yang merugi. Ya, orang yang berbuat salah kepada kita, mereka enak, enjoy, bahagia. Ya. Tetapi kita yang menyimpan dendam ini semakin terpuruk, semakin terkikis, maka kita tidak bisa merasakan damai dan sukacita. Tetapi kalau kita bisa melepaskan dendam itu, kita bisa membuang jauh dari hati kita, maka akan ada damai, akan ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Mari mengampuni. Karena mengampuni adalah kebenaran. Karena mengampuni, Tuhan akan janjikan kita juga akan diampuni. Hati kita akan merasa sukacita. Kita tidak pernah gelisah. Kita tidak pernah khawatir. Yang ada damai dan sukacita. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi mari, kalau kita sudah tahu bahwa mengampuni itu sesuatu hal yang penting bagi kita orang percaya, maka kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mengampuni berarti mengasihi Allah. Mengampuni berarti percaya dan berserah kepada Tuhan. Mengampuni adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Dan yang keempat, mengampuni membawa sukacita. Mari kita umat Tuhan, dengan Tuhan katakan, mengampuni tidak ada batas. Maka kita lakukan seperti yang firman Tuhan katakan, agar kita selalu merasa damai dan sukacita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Kiranya firman-Mu sungguh melekat di hati kami. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jika ada jemaat-Mu pada saat ini yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan tangan kuasa. Terutama pada saat ini bagi Tuhan yang beberapa hari yang lalu sakit, kena api, terbakar. Kami percaya bahwa Tuhan akan mampu menyembuhkan dan memulihkan. Mbah Gito ini adalah hamba-Mu yang setia, sungguh setia untuk beribadah kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Kami mohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jika ada jemaat yang lain juga yang sakit, kami percaya jamaah kuasa yang menyembuhkan pulih. Jika ada jemaat yang punya masalah, punya beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan memberi keringanan. Jika ada jemaat yang lemah imannya pada pagi hari ini, Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberi kekuatan bagi imannya sehingga imannya tetap kuat di dalam Engkau, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Mari arahkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berlimpah kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat dari